Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba masuk kepada pemahamannya beliau Ki Haji Imaduddin tentang masalah pemahaman di dalam ibarat yang ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Ini sudah banyak dibahas oleh para YouTuber ya. Saya cuma melihat saja, tidak mendengarkan secara utuh. Teman-teman banyak bahas, banyak dari mereka beraneka ragam pemahamannya mereka tentang masalah ibarat yang ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Namun pada kesempatan kali ini saya akan coba memahami pemahaman Kiai Imaduddin berdasarkan pemahaman saya. Kalau kita lihat pemahamannya beliau di dalam ibarat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, yaitu Kutubun Nasabin di Thoriqus Sani, ini beliau menyimpulkan bahwasanya untuk mengakui satu nasab atau satu nama orang ini ada atau tidak, itu harus ada kitab zaman. Beliau kemudian dasarnya atau pijakan atau hujahnya beliau berdasarkan ibarat yang ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, yaitu Kutubun Nasabin Al-Abdali. Jadi Al-Abdali yaitu kitab-kitab ulama-ulama nasab yang Al-Abdali. Abdal ini kalau menurut pemahamannya beliau Kiai Imaduddin itu adalah Abdal ini jamak daripada badalun atau bidlun, yaitu pengganti. Kalau pengganti berarti menurut yang saya baca dari pemahamannya beliau berarti adalah kitab-kitab nasab dari ulama-ulama nasab yang terus mengganti. Jadi yang terus mengganti di tiap periodenya. Jadi begitu. Jadi misalnya satu dua di masa-masa itu, di masa satu dua abad itu harus berpijakan pada ulama nasab di masa itu atau di masanya orang yang memang orang itu mau kita isbat ada atau tidak ada begitu. Kemudian kalau menurut pemahaman saya sebenarnya pemahamannya dari beliau ketika kita baca dari Thariqus Sani Kutubun Nasabin Al-Abdali Al-Ulama Istiqati Al-Muhaqqiqin Al-Asbat Alladzi lam talhaqha Aidal Hawati Al-Abisina. Ini kalau kita lihat memang bisa untuk diarahkan ke situ. Kalau kita melihat kepada dohir daripada nas ini atau dohirun nas ini memang bisa untuk diarahkan ke sana, bahwasanya Kutubun Nasabin Al-Abdali ini itu bisa diarahkan merupakan kitab-kitab ulama yang sezaman yang menjadi pengganti di tiap periodenya. Itu karena ini hanya perbedaan pemahaman saja. Akan tetapi kalau menurut pengertian saya itu beda dengan apa yang disimpulkan oleh atau yang difahami oleh Kiai Imaduddin. Kalau menurut saya lebih pasnya ini kata abdal itu kita artikan sebagai zuhad. Jadi kitab-kitab ulama nasab yang mereka hal ahwalnya ini adalah itu zuhud. Kemudian memang ulama yang sikoh, kemudian juga ulama yang muhakik yang sudah diisbat. Yang mereka ini di dalam berfatwa itu tidak pakai hawa, yang mana hawa ini atau hawa nafsu ini merupakan hal-hal yang sia-sia. Jadi sebenarnya kalau kita memahami ibarat ini maka kurang pas kalau kita jadikan sebagai abdal itu adalah generasi ulama yang mengganti di tiap periodenya yang menjadi pijakan nanti untuk menentukan orang ini ada atau tidak nasabnya orang ini. Itu menurut pemahaman saya. Tapi sekali lagi pemahaman Kiai Imaduddin itu bisa untuk kita katakan itu benar juga karena ini hanya perbedaan pemahaman saja. Kalau andaikan ada ibarat pendukung tentang masalah ini, baru kita nanti bisa untuk mengatakan mana yang benar, mana itu yang salah di pemahamannya. Kemudian kalau kita lihat ada di Gus Jazuli kalau tidak keliru, beliau itu mengatakan bahwasanya harus ada ulama zaman. Beliau itu membacakan satu ibarat di dalam kitabnya apa saya lupa. Tapi ibaratnya itu al-mufdi lil ilmi ba'da husulil hiyazati wal istifadati falau kana. Jadi tekannya itu atau inti ibaratnya itu falau kana syakhsun hajarah min baladin ila baladin wa aqama biha
la yuqaddamu ra'yu mu'asirihi ala man adraka ibnahu. Ibarat ini oleh Gus Jazuli dikatakan bahwasanya ibarat ini menjadi pendukung atau menguat bahwasanya untuk orang ini diisbat atau dinafikan itu harus ada kitab zaman oleh ulama nasab bahwasanya ini orang ada atau tidak ada. Karena naranya beliau ketika seseorang yang satu masa itu berpendapat ini ada misalnya orang ini, terus maka pendapat orang yang semasa mengatakan ini ada, maka tidak bisa didahulukan atau tidak bisa mengalahkan pendapatnya orang yang langsung bertemu dengan anaknya. Jadi gampangnya, kalau misalnya contohkan ke Bani Alawi. Bani Alawi ini misalnya Ubaidillah. Ubaidillah ini kata orang zamannya itu ada. Akan tetapi anaknya mengatakan tidak ada. Maka yang digunakan bukan orang zamannya tapi anaknya. Kemudian juga berarti juga sebaliknya. Kalau misalnya muasirnya mengatakan tidak ada tapi anaknya mengatakan ada, berarti yang dimenangkan adalah anaknya. Cuman pertanyaannya begini. Ibnun ini digunakan untuk masa sampai masa keturunan berapa begitu, apa 10 atau berapa begitu, sehingga yang mulai menulis ini sampai turunan berapa begitu. Sebab kalau kita kalau pemahaman saya antara zuriyah dengan ibnun itu agak berbeda. Kalau misalnya ibnun dengan zuriyah itu berbeda, maka nanti kan kasusnya berbeda. Misalnya yang dikatakan ibnun ini adalah keturunan misalnya sampai yang nomor 7 misalnya, yang lain itu disebut dengan zuriyah misalnya, maka pertanyaannya masuk enggak ibarat ini. Kalau misalnya katakan enggak, antara zuriyah dengan ibnun itu sama, ibnun itu ya zuriyah juga, sehingga nanti meskipun keturunan misalnya yang ke-18 atau yang ke-30 mengatakan ini ada bapak saya begitu, karena begini-begini misalnya silsilahnya pakai istifadhah misalnya daripada bapak dan ke bapaknya terusnya, maka ya itu berarti ada begitu berdasarkan ibarat ini. Nanti tergantung penguat pemahaman dari ibarat ini. Jadi kalau kita katakan dari Gus Jazuli ini mengatakan ibarat ini menjadi penguat harus ada daripada ulama sezaman, ya bisa saja karena pemahamannya beliau seperti itu. Akan tetapi kalau kita melihat dari ibarat ini seharusnya menurut saya yang diunggulkan itu adalah kelompok Bani Alawi. Itu menurut saya dari ibarat ini. Dan dari pemahaman Kiai Imaduddin tadi tentang, kita balik lagi ke depannya yang masalah Kutubun Nasabin Al-Abdali itu kan beliau mengatakan bahwasanya Al-Abdal itu khalfuh wal iwad, artinya generasi dan pengganti. Jadi kalau misalnya harus memang seperti itu, maka memang kalau pemahamannya dari Kiai Imaduddin itu memang harus misalnya ada ulama sezaman yang menentukan atau yang mengisbat atau yang menafikan ini misalnya ada. Kalau tidak ada ulama sezaman, terutama ulama nasab, maka hal itu tidak dianggap. Maka hal itu sekali lagi saya bilang ya sah-sah saja hal yang semacam itu, karena ini merupakan sesuatu pemahaman yang memang harus diperkuat oleh ibarat yang lainnya. Kalau misalnya, tapi menurut pemahaman saya, maka kalau ibarat yang Kutubun Nasabin Al-Abdali al-ulama istiqoh al-muhaqqiqin al-asbat, itu tetap menurut saya al-abdal di sana lebih enak kita artikan sebagai ulama zuhud. Jadi memang untuk mengetahui orang ini ada dan tidak ada, orang itu harus zuhud dulu. Agar apa? Agar dapat terpercaya. Sebab kalau orang itu tidak zuhud, maka ikhbar atau khobar yang disampaikan itu banyakkan ihtimalnya itu ihtimal ketidak benar. Tapi kalau ulama zuhud itu lebih hati-hati di dalam menerima atau menyampaikan khabar. Tapi sekali lagi hal ini tergantung bagaimana kita memahami. Apakah pemahaman Kiai Imaduddin itu benar? Ya benar menurut versinya beliau. Karena ini berdasarkan pemahaman di satu kitab yang memang ibarat ini atau kitab ini bisa diartikan kepada imma seperti itu, imma seperti ini, begitu bahasanya. Imma bahasanya Kiai Imaduddin atau pemahaman Kiai Imaduddin ini benar, atau memang pemahaman yang lain itu yang benar, begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami. Menghimbau begini pada teman-teman, kalau hanya perbedaan ibarat, asalkan misalnya ibarat ini bisa diartikan ke
ke kiri dan ke kanan misalnya, maka hal itu tidak bisa kita menyalahkan dari keduanya, salah satu dari keduanya. Bisa katakan kita benar kedua-duanya. Kecuali ada ibarat pendukung yang menyatakan salah satu dari keduanya ini salah begitu. Kalau hanya pemahaman, maka nalar seperti apapun sebenarnya itu tidak bisa menguatkan dari salah satu keduanya itu salah. Karena cuma kalau pemahaman saja, karena orang ini di dalam memahami sesuatu atau ibarat itu bisa berbeda, maka kita tidak bisa bertendensi dengan itu menyatakan salah itu, enggak bisa. Kita harus legowo juga, pemahaman orangnya ini mungkin bisa ke sana begitu. Atau bahasanya ihtimal. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dari kami kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.